Satu hal yang paling aku merasa aneh ya dari cerita Abrahamik itu adalah kisah Nuh. Kita ingat ya kisah Nuh. Ini ada dua versi ya, yang versi Alkitab atau yang diyakini oleh Judeo-Kristiani sama yang diyakini oleh Islam gitu. Kalau dari versi Alkitab atau yang diyakini Yahudi Kristen, manusia tuh manusia tuh di zaman Nuh setelah jatuh dari dosa ya manusia ya, terus akhirnya manusia itu banyak yang berdosa gitu ya, banyak yang tidak taat gitu ya, dan bahkan beberapa malaikat tuh berhubungan badan gitu dengan manusia dan punya anak yang raksasa gitu. Aku nggak tahu gimana caranya malaikat berhubungan badan dengan manusia tuh, penjelasan ilmiahnya seperti apa, mekanisme biologisnya kayak gimana, aku nggak paham ya, intinya kayak gitulah. Terus kemudian singkat cerita yang setia tuh hanya Nuh dan keluarganya. Dan akhirnya kemudian Tuhan tuh mengirimkan banjir bah ke seluruh bumi dalam skala global untuk memusnahkan seluruh manusia. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan gitu karena mereka naik perahu gitu. Kalau versi Al-Quran tuh dikatakan Nabi Nuh itu berdakwah dulu gitu ya selama puluhan tahun gitu ya kepada orang-orang ini yang berdosa ini, tapi hanya sedikit banget yang ikut beliau sampai akhirnya kemudian beliau tuh diperintahkan untuk membangun bahtera. Dan kemudian setelah jadi Tuhan kemudian mengirimkan bahtera Nuh gitu loh ke apa namanya, mengirimkan banjir bah gitu ke seluruh bumi gitu untuk memusnahkan orang-orang jahat yang tidak mengikuti Nuh. Nah, aku tuh kayak mikir gini nih, eh, kenapa sih Tuhan yang maha baik, maha kuasa dan maha tahu itu menggunakan banjir bah dalam skala global untuk memusnahkan orang-orang jahat atau makhluk-makhluk jahat yang mencemari bumi saat itu. Yang mana kita bisa bertanya dong, bagaimana dengan takdir dari atau keadaan dari hewan-hewan, nasib dari hewan-hewan yang tidak sempat ikut naik ke Bahtera Nuh? Itu nasib mereka kayak gimana? Hewan-hewan tuh kan nggak punya akal budi, tidak mengenal moralitas dalam konsep Abrahamik ya. Hewan-hewan tuh kan tidak punya akal budi, tidak mengenal moralitas gitu. Tapi kenapa mereka juga ikut terkena hukuman Tuhan? Dan apa yang mereka dapatkan setelah itu? Ini Tuhan loh ya, maha baik, maha kuasa, maha tahu gitu. Kenapa dia menghukum? Hukumannya dia tuh kena bahkan kepada makhluk yang tidak punya akal, tidak mengenal moral seperti hewan gitu. Kenapa nggak cukup kepada manusia ataupun makhluk-makhluk jahat gitu yang mencemari bumi saat itu? Misalnya kan kita tahu kayak misalnya Tuhan bisa aja gitu kan dengan kemahakuasaannya dia gitu. Dia ngebuat semua makhluk yang mencemari bumi itu ya, baik-baik tadi ya raksasa lah atau malaikat terjatuh yang berhubungan seksual dengan wanita wanita manusia lah atau apapun itulah gitu ya, atau manusia-manusia yang jahat lah gitu. Kenapa nggak Tuhan bikin mereka semua tuh langsung lenyap jadi debu gitu? Kayak Thanos, tahu Thanos kan, di apa tuh yang di Avenger itu kan dia kan cuma apa, snap doang ya, cuma jarinya cuma di snapping doang gitu, terus kemudian setengah dari populasi alam semesta tuh berubah jadi debu gitu. Nah, kenapa Tuhan nggak ngelakuin hal yang sama gitu? Jadi kayak ya sudah, manusia-manusia yang jahat, makhluk-makhluk yang jahat yang dari hasil hubungan antara manusia dengan malaikat itu atau apapun itu, manusia-manusia yang tidak beriman, yang tidak mengikuti ini ajarannya Nabi Nuh gitu ya. Kenapa nggak Tuhan ngebuat mereka tuh langsung jadi debu gitu aja? Jadi nggak perlu ada banjir bah yang dalam skala global yang berlangsung selama berhari-hari dan membunuh, menghabisi bukan cuma manusia tok atau makhluk-makhluk yang bersalah tok, tapi juga bahkan makhluk-makhluk yang kayak tadi hewan gitu, yang nggak tahu hewan ini salahnya apa gitu loh. Hewan-hewan itu kan nggak tahu kan salahnya apa, kok kenapa diikutkan gitu. Itu sih pertanyaan gue ya, kalau kalau dari sudut pandangku, kenapa Tuhan menggunakan
cara yang sedemikian brutal gitu loh. Padahal Tuhan itu maha baik, maha kuasa dan maha tahu gitu. Dia bisa menggunakan cara lain gitu untuk apa ya? Untuk menyingkirkan orang-orang jahat dari muka bumi di zaman Nuh gitu. Itu sih pertanyaan gue ya terkait ini. Kecuali mungkin teman-teman memahami bahwa banjir bah Nuh itu hanya terjadi dalam skala lokal gitu, bukan skala global. Dia hanya terjadi dalam skala lokal toh, bukan dalam skala global. Atau eh, apa namanya, kejadian itu tuh bukan kejadian yang benar-benar terjadi secara historis, tapi suatu yang harus kita tafsirkan sebagai suatu metafor gitu ya, akan suatu makna tertentu. Dan ini yang tafsiran seperti ini yang dipegang oleh kalangan-kalangan tertentu seperti kalangan Ismaili, Syiah Ismaili Nizari. Mereka punya pemahaman seperti ini bahwa banjir bah Nuh, kisah Nuh itu bukan kisah yang harfiah terjadi dalam sejarah, bukan, tapi suatu makna metaforis kayak gitu kalau tafsir Ismaili gitu. Tapi kalau misalnya dipahami secara literal bahwa itu memang suatu event yang terjadi, pernah terjadi di dalam sejarah dan skalanya itu global, ya memunculkan pertanyaan kita tadi gitu. Kenapa Tuhan menggunakan cara seperti itu untuk menghabisi orang-orang jahat gitu? Padahal dia bisa menggunakan cara lain yang tidak melibatkan makhluk yang tidak bersalah seperti hewan-hewan itu. Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih teman-teman.